3 jam sebelum akad nikah. Calon suamiku berbisik. Kalau kamu mau melanjutkan pernikahan ini, serahkan semua tabunganmu, belikan aku mobil dan rumah. Kalau tidak, pernikahan kita batal. Aku syok tapi dengan tenang, berkata, "Baik mas, akan kuurus semuanya." Saat itu juga kujalankan sebuah misi rahasia. 2 jam kemudian saat semua tamu sudah berkumpul, calon suamiku syok melihat. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana di dalam gedung pernikahan itu terasa begitu sibuk dan penuh dengan ketegangan yang menyenangkan. Para panitia terlihat berlalu lalang memastikan setiap sudut dekorasi terlihat sempurna. Bunga-bunga segar telah tertata rapi di sepanjang lorong menuju pelaminan, menebarkan aroma harum yang semerbak ke seluruh ruangan. Di ruang rias pengantin wanita, Cynthia duduk menghadap cermin besar dengan perasaan campur aduk. Jantungnya berdebar kencang bukan hanya karena ia akan segera melepas masa lajangnya, tetapi juga karena ada perasaan ganjil yang sejak pagi mengganjal di hatinya. Wajahnya yang sudah dipoles riasan tampak cantik dan anggun, namun sorot matanya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan. Putri, sahabat sekaligus penanggung jawab acara hari ini, sibuk membetulkan letak hiasan di kepala Cynthia agar terlihat simetris dan rapi. 3 jam sebelum akad nikah dimulai, pintu ruang rias terbuka perlahan. Ibu Jihan masuk dengan senyum lembut yang menenangkan. Wanita parubaya itu mendekati putrinya dan membelai bahu Cynthia dengan penuh kasih sayang. Ia menatap pantulan wajah anaknya di cermin dengan mata berkaca-kaca. Ibu Jihan berbisik pelan memberikan doa restu agar pernikahan putrinya berjalan lancar dan menjadi keluarga yang bahagia. Cynthia menggenggam tangan ibunya erat, berusaha mencari kekuatan dari sentuhan hangat wanita yang telah melahirkannya itu. Namun, momen haru itu tidak berlangsung lama karena tiba-tiba pintu ruangan kembali terbuka, kali ini dengan cara yang lebih kasar dan tanpa ketukan. Lukman berdiri di ambang pintu dengan wajah kaku. Ia mengenakan kemeja santai karena belum berganti pakaian pengantin. Tanpa basa-basi, Lukman meminta semua orang yang ada di dalam ruangan itu untuk keluar. Ia mengatakan ada hal sangat penting dan pribadi yang harus dibicarakan dengan Cynthia berdua saja sebelum akad nikah dimulai. Ibu Jihan dan Putri saling berpandangan dengan tatapan bingung. Putri sempat protes karena waktu persiapan semakin mepet, tetapi Cynthia memberi isyarat agar mereka menuruti permintaan Lukman. Dengan berat hati, Ibu Jihan dan Putri melangkah keluar ruangan, meninggalkan sepasang calon pengantin itu dalam keheningan yang mencekam. Setelah pintu tertutup rapat dan dikunci dari dalam, Lukman berjalan mendekati Cynthia yang masih duduk di kursi rias. Tidak ada senyum di wajah pria itu. Tatapannya dingin dan penuh perhitungan. Sangat berbeda dengan sosok Lukman yang selama ini dikenal Cynthia sebagai pria yang sopan dan penyabar. Lukman berdiri tepat di samping Cynthia, lalu membungkuk sedikit untuk membisikkan sesuatu tepat di telinga calon istrinya. Suaranya rendah, namun setiap kata yang diucapkannya terdengar sangat jelas dan tajam seperti sembilu yang menyayat hati. Lukman berkata bahwa jika Cynthia ingin pernikahan ini tetap berlanjut, ia harus menyerahkan seluruh tabungan pribadinya saat itu juga. Tidak hanya itu, Lukman juga menuntut agar Cynthia membelikan sebuah mobil mewah dan 1 unit rumah atas nama Lukman sebelum akad nikah diucapkan. Lukman menegaskan bahwa itu adalah syarat mutlak. Jika Cynthia menolak atau tidak bisa memenuhinya dalam waktu 1 jam ke depan, Lukman mengancam akan pergi meninggalkan gedung pernikahan dan membatalkan semuanya di depan seluruh tamu undangan yang sudah mulai berdatangan. Ia tidak peduli dengan rasa malu yang akan ditanggung oleh keluarga Cynthia. Cynthia terpaku mendengar bisikan itu. Tubuhnya seketika menegang dan darahnya terasa berhenti mengalir. Ia menatap wajah Lukman lewat pantulan cermin, mencari sisa-sisa candaan di sana, berharap ini hanyalah lelucon buruk sebelum pernikahan. Namun, yang ia temukan hanyalah wajah serius yang dipenuhi keserakahan. Lukman menatapnya dengan dagu terangkat, seolah ia memegang kartu as yang bisa menghancurkan hidup Cynthia dalam sekejap. Pria itu tahu betapa pentingnya reputasi keluarga Pak Santoso, ayah Cynthia, dan ia memanfaatkan hal itu sebagai senjata untuk memeras calon istrinya sendiri. Rasa syok menghantam dada Cynthia dengan keras. Ia tidak menyangka pria yang selama 2 tahun ini ia kenal dan ia percayai ternyata menyimpan watak seburuk ini. Bayangan masa depan bahagia yang sempat ia rajut seketika hancur berkeping-keping. Namun, di tengah guncangan hebat itu, logika Cynthia perlahan mulai bekerja. Ia melihat seringai tipis di bibir Lukman, sebuah senyum kemenangan yang prematur. Lukman mengira Cynthia adalah wanita lemah yang akan menangis dan memohon, lalu menuruti segala keinginannya demi menyelamatkan nama baik keluarga. Cynthia menarik napas panjang,
berusaha menenangkan detak jantungnya yang menggila. Ia menyadari bahwa menangis tidak akan menyelesaikan masalah. Jika ia menangis sekarang, riasannya akan luntur dan itu hanya akan membuang waktu yang sangat berharga. Dalam hitungan detik, kesedihan di matanya berganti menjadi tatapan dingin yang tajam. Ia mengusir rasa cinta yang tersisa di hatinya, dan menggantinya dengan logika bisnis yang selama ini ia gunakan dalam pekerjaannya. Ia menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan seorang penipu, bukan seorang kekasih. Dengan suara yang sangat tenang dan terkontrol, Cynthia menjawab tantangan itu. Ia menatap mata Lukman dan berkata baiklah. Ia menyanggupi semua permintaan Lukman. Ia berjanji akan mengurus pemindahan dana tabungan dan pembelian aset yang diminta Lukman, saat itu juga melalui aplikasi perbankan digital dan notaris rekanannya. Cynthia meminta Lukman untuk kembali ke ruang tunggu pengantin pria dan bersiap-siap, karena proses administrasi membutuhkan ketenangan. Ia meyakinkan Lukman bahwa sebelum akad dimulai, semua bukti transfer dan dokumen kepemilikan akan dikirimkan ke ponsel Lukman. Lukman tampak terkejut sesaat melihat reaksi Cynthia yang begitu tenang dan penurut. Ia tidak menyangka segalanya akan semudah ini. Senyum lebar merekah di wajahnya. Ia merasa telah menang telak. Ia membayangkan hidup mewah yang akan segera ia nikmati dengan harta Cynthia. Tanpa rasa curiga sedikitpun, Lukman mengelus puncak kepala Cynthia dengan gaya yang dibuat-buat mesra, lalu berbalik badan dan melangkah keluar ruangan dengan langkah ringan yang penuh arogansi. Ia tidak menyadari bahwa di belakangnya, tatapan Cynthia telah berubah menjadi tatapan seorang pemburu yang siap menerkam mangsanya. Segera setelah pintu tertutup dan Lukman menghilang, Cynthia langsung meraih ponselnya yang tergeletak di meja rias. Ia tidak membuka aplikasi perbankan untuk mentransfer uang ke Lukman, melainkan membuka daftar kontak dan mencari sebuah nama yang selama ini selalu ada untuknya dalam situasi apapun. Jari jemarinya bergerak lincah di atas layar ponsel, mengetik pesan singkat namun padat. Ia juga menelepon seseorang dengan nada suara yang tegas dan berwibawa, jauh berbeda dengan nada bicara lembut yang tadi ia tunjukkan pada Lukman. Cynthia menghubungi Putri dan memintanya masuk kembali. Ketika Putri masuk dengan wajah cemas, Cynthia langsung memberikan instruksi spesifik. Ia meminta Putri untuk menghubungi tim keamanan dan memastikan bahwa tidak ada satupun dari keluarga Lukman yang boleh mendekati area administrasi gedung. Cynthia kemudian menelepon ayahnya, Pak Santoso. Dengan suara yang ditekan agar tidak terdengar oleh orang di luar ruangan, Cynthia menceritakan secara singkat apa yang baru saja terjadi. Ia tidak melebih-lebihkan cerita, hanya menyampaikan fakta bahwa Lukman memerasnya. Pak Santoso di ujung telepon terdengar geram, namun Cynthia segera menenangkan ayahnya. Ia mengatakan bahwa ia sudah memiliki rencana. Ia meminta ayahnya untuk tetap tenang dan bersiap di meja akad sesuai jadwal. Cynthia menegaskan bahwa pernikahan akan tetap terjadi, tetapi bukan dengan pria yang bernama Lukman. Pak Santoso yang sangat mempercayai kecerdasan putrinya, akhirnya menyetujui rencana tersebut, meskipun dengan hati yang berat, karena rasa marah pada Lukman. Ia menyerahkan keputusan sepenuhnya pada Cynthia, untuk menyelamatkan harga diri keluarga mereka. Setelah menutup telepon dengan ayahnya, Cynthia melakukan panggilan terakhir yang paling penting. Ia menelepon Fahri. Fahri adalah sahabat masa kecilnya yang juga berprofesi sebagai pengacara perusahaan keluarga Cynthia. Selama ini, Cynthia tahu bahwa Fahri memendam perasaan padanya, namun mereka tidak pernah melewati batas persahabatan. Saat telepon tersambung, Cynthia tidak berbasa-basi. Ia bertanya posisi Fahri dan memintanya datang ke ruangan khusus di belakang gedung yang jarang dilewati orang. Cynthia mengatakan ada misi rahasia yang harus dijalankan sekarang juga. Cynthia bangkit dari duduknya. Ia mengambil jas pengantin pria yang seharusnya dipakai oleh Lukman. Jas itu tergantung rapi di sudut ruangan, masih terbungkus plastik pelindung. Cynthia menatap jas itu dengan tatapan jijik, seolah jas itu telah ternoda oleh niat jahat Lukman. Namun, jas itu adalah kunci dari rencananya. Ia membawa jas itu dan keluar dari ruang rias melalui pintu samping yang terhubung langsung dengan koridor staf, menghindari keramaian tamu dan keluarga yang mungkin melihatnya. Langkah kaki Cynthia terdengar tegas di lorong sepi itu. Tidak ada keraguan sedikit pun di hatinya. Ia tahu bahwa keputusan yang ia ambil ini sangat berisiko, namun membiarkan Lukman menang dan menguasai hidupnya adalah kesalahan yang jauh lebih besar. Ia berjalan menuju ruangan tempat ia berjanji bertemu dengan Fahri. Di dalam kepalanya, skenario pembalasan dendam sudah tersusun rapi bab demi bab. Ia akan memberikan pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan oleh Lukman dan keluarganya seumur hidup. Sesampainya di ruangan pertemuan, Cynthia melihat Fahri sudah berdiri di sana dengan wajah bingung namun siap siaga. Fahri mengenakan kemeja batik rapi karena ia memang diundang sebagai tamu. Cynthia masuk dan langsung mengunci pintu. Ia meletakkan jas pengantin itu di atas meja di hadapan Fahri. Tanpa membuang waktu,
Cynthia menjelaskan situasinya. Ia menceritakan pemerasan yang dilakukan Lukman dan ancaman pembatalan pernikahan. Wajah Fahri merah pada menahan amarah mendengar sahabat yang dicintainya diperlakukan seperti itu. Cynthia menatap mata Fahri dalam-dalam. Ia bertanya dengan suara bergetar namun penuh harap, apakah Fahri bersedia membantunya menyelamatkan wajah orang tuanya. Ia meminta Fahri untuk menggantikan posisi Lukman di meja akad nanti. Cynthia tahu ini permintaan gila, tapi ia tidak memikirkan orang lain yang lebih pantas dan bisa dipercaya selain Fahri. Fahri terdiam sejenak, menatap jas di depannya dan kemudian menatap wajah Cynthia. Ia melihat ketegaran sekaligus kerapuhan di mata wanita itu. Tanpa ragu, Fahri mengangguk tegas. Ia bersedia melakukan apa saja untuk melindungi kehormatan Cynthia. Di sisi lain gedung yang megah itu, tepatnya di ruang tunggu keluarga pengantin pria, suasana pesta pora prematur sedang berlangsung. Lukman duduk bersandar di sofa empuk dengan kaki disilangkan, wajahnya memancarkan kepuasan yang luar biasa. Di sampingnya duduk Ibu Karlina, ibunya, yang sejak tadi tidak henti-hentinya tersenyum lebar. Mereka berdua baru saja membicarakan keberhasilan Lukman menekan Cynthia. Bagi mereka, Cynthia hanyalah tambang emas berjalan yang bodoh, karena terlalu mencintai Lukman. Ibu Karlina memuji kecerdikan anaknya yang berani mengambil langkah drastis di detik-detik terakhir. Ibu Karlina membayangkan deretan perhiasan dan tas bermerek yang akan segera ia beli setelah dana dari Cynthia cair. Ia sudah lama mengincar gaya hidup sosialita yang selama ini hanya bisa ia tonton di televisi. Lukman dengan sombong mengatakan bahwa Cynthia tidak punya pilihan lain selain menuruti kemauannya. Ia yakin sekali bahwa keluarga Pak Santoso yang terpandang tidak akan mau menanggung malu akibat batal nikah. Ketakutan akan aib adalah senjata utama mereka. Lukman bahkan sudah merencanakan untuk menjual mobil yang akan dibelikan Cynthia nanti, dan menukarnya dengan uang tunai untuk membayar utang-utang judinya yang menumpuk. Tiba-tiba ponsel Lukman berbunyi. Ada notifikasi masuk. Jantung Lukman berdegup kencang penuh antisipasi. Ia segera membuka layar ponselnya dan melihat sebuah pesan dari Cynthia. Pesan itu berisi lampiran dokumen digital yang terlihat seperti bukti transfer dan surat perjanjian aset. Cynthia juga mengirimkan pesan teks yang mengatakan bahwa proses sedang berjalan dan bukti fisik akan diserahkan setelah akad karena notaris sedang dalam perjalanan. Lukman tertawa renyah. Ia memperlihatkan layar ponselnya pada ibunya. Ibu Karlina memeki kegirangan, matanya berbinar menatap angka-angka semu yang ada di layar itu. Mereka begitu terbuai oleh keserakahan, hingga tidak memeriksa detail dokumen itu dengan teliti. Jika saja Lukman membukanya dan membaca dengan seksama, ia akan melihat bahwa itu bukanlah bukti transfer dana masuk rekeningnya, melainkan bukti pemindahan aset dari rekening pribadi Cynthia ke rekening dana amanat yang tidak bisa diakses oleh siapapun kecuali Cynthia dan ayahnya. Dokumen rumah dan mobil yang dilampirkan pun hanyalah draft pengajuan, bukan sertifikat kepemilikan yang sah. Namun, arogansi telah membutakan mata dan logika mereka. Mereka merasa sudah menang telak di atas angin. Sementara itu, di ruangan tersembunyi, Fahri sedang mengenakan jas pengantin yang dibawa oleh Cynthia. Ajaibnya, ukuran jas itu pas di tubuh Fahri yang tegap. Seolah-olah jas itu memang ditakdirkan untuknya, bukan untuk Lukman. Cynthia membantu merapikan dasi Fahri. Tangan Cynthia sedikit gemetar saat menyentuh kerah kemeja Fahri. Ada rasa bersalah yang menyelinap di hatinya, karena menyeret Fahri ke dalam sandiwara ini. Namun, Fahri menatapnya dengan lembut dan meyakinkan Cynthia bahwa ia melakukan ini dengan tulus, bukan karena terpaksa. Fahri bertanya sekali lagi apakah Cynthia yakin dengan keputusan ini. Ia mengingatkan bahwa setelah akad terucap, tidak ada jalan kembali. Pernikahan ini akan sah secara agama dan negara. Cynthia mengangguk mantap. Ia mengatakan bahwa ia lebih rela menghabiskan sisa hidupnya belajar mencintai pria, baik seperti Fahri daripada hidup satu detik pun dengan penipu seperti Lukman. Jawaban itu membuat hati Fahri menghangat. Ia berjanji dalam hati akan menjadi suami yang baik, dan tidak akan pernah mengecewakan kepercayaan yang diberikan Cynthia dan keluarganya. Setelah Fahri siap, Cynthia memanggil Putri untuk masuk ke ruangan itu. Putri terbelalak kaget melihat Fahri yang mengenakan jas pengantin. Cynthia segera menjelaskan situasinya dengan cepat dan tegas. Awalnya Putri syok, namun setelah mendengar kebusukan Lukman, kemarahannya meledak. Sebagai sahabat, Putri langsung mendukung penuh rencana Cynthia. Cynthia memberikan tugas khusus pada Putri untuk mengondisikan alur masuk pengantin pria nanti. Putri harus memastikan bahwa Lukman dan keluarganya tidak curiga sampai detik terakhir. Kembali ke ruang tunggu keluarga Lukman, waktu terus berjalan mendekati jam akad. Lukman mulai gelisah karena jas pengantinnya belum juga datang. Ia memanggil salah satu panitia yang lewat, dan membentak-bentak menanyakan di mana jasnya.
Panitia yang sudah dibriefing oleh Putri menjawab dengan sopan namun gugup, bahwa jas tersebut sedang disetrika ulang, karena tadi terkena noda sedikit saat dibawa. Alasan itu sebenarnya tidak masuk akal. Namun Lukman yang sedang merasa menjadi raja sehari tidak terlalu memikirkannya. Ia hanya mendengus kesal dan memerintahkan agar jas itu segera diantar. Cynthia mengirimkan pesan lagi kepada Lukman. Ia mengatakan bahwa sebagai kompensasi atas keterlambatan jas dan demi kenyamanan keluarga Lukman, panitia akan memindahkan Lukman dan keluarganya ke ruang tunggu VVIP yang lebih eksklusif. Cynthia beralasan bahwa di ruang tunggu biasa terlalu bising dan banyak orang lewat. Lukman merasa semakin diistimewakan. Ia berpikir bahwa Cynthia benar-benar takut kehilangan dirinya, hingga memberikan pelayanan ekstra seperti ini. Tanpa curiga, Lukman mengajak ibunya dan rombongan keluarga intinya untuk mengikuti arahan panitia menuju ruangan baru tersebut. Putri memimpin rombongan keluarga Lukman menuju sayap kiri gedung yang letaknya agak jauh dari aula utama tempat akad nikah akan dilaksanakan. Ruangan yang dituju memang sangat mewah. Di dalamnya sudah tersedia berbagai macam hidangan lezat, sofa kulit yang nyaman, dan sebuah televisi layar datar yang besar. Putri mempersilakan mereka masuk dan menikmati fasilitas tersebut, sembari menunggu panggilan untuk prosesi akad. Keluarga Lukman tampak norak dan kegirangan melihat kemewahan itu. Mereka langsung menyerbu makanan yang tersaji, tanpa mempedulikan etika. Setelah semua keluarga inti Lukman masuk, Putri perlahan mundur keluar ruangan. Ia tersenyum manis pada Lukman dan berkata bahwa ia akan menjemput mereka 10 menit lagi saat persiapan di aula sudah selesai. Lukman mengibaskan tangannya dengan gaya bos menyuruh Putri pergi. Begitu Putri keluar, ia menutup pintu ruangan itu dengan rapat. Dengan gerakan cepat dan tanpa suara, Putri memutar kunci pintu dari luar. Ia memastikan pintu itu terkunci dengan kuat. Untuk keamanan tambahan, ia memberi isyarat pada 2 orang petugas keamanan bertubuh kekar untuk berjaga di depan pintu tersebut, memastikan tidak ada yang bisa keluar tanpa izin. Di dalam ruangan VVIP, Lukman dan ibunya masih tertawa-tawa membicarakan rencana masa depan mereka. Mereka tidak sadar bahwa mereka baru saja masuk ke dalam sangkar emas yang disiapkan oleh Cynthia. Televisi di ruangan itu menyala, menampilkan siaran langsung suasana di aula utama pernikahan. Lukman melihat para tamu undangan sudah duduk rapi. Ia melihat penghulu dan Pak Santoso sudah duduk di meja akad. Ia berkomentar pada ibunya bahwa sebentar lagi ia akan masuk ke sana dan menjadi bintang utama. Ia merapikan rambutnya di cermin, merasa dirinya adalah pria paling beruntung dan paling cerdik di dunia. Sementara itu, di aula utama, ketegangan mulai terasa. Pak Santoso duduk dengan wajah tegang namun penuh tekad. Ibu Jihan duduk di belakangnya, terus berdoa tanpa henti. Tamu undangan mulai berbisik-bisik, karena pengantin pria belum juga muncul padahal jam sudah menunjukkan waktu akad. Cynthia berdiri di balik tirai pemisah, mengintip suasana aula. Jantungnya berdebar kencang, tapi bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang memuncak. Ia tahu sebentar lagi pertunjukan yang sebenarnya akan dimulai. Fahri berdiri di sisi lain pintu masuk aula, tersembunyi dari pandangan tamu. Ia menarik napas panjang, menyiapkan mentalnya. Ia tahu bahwa begitu ia melangkah masuk, hidupnya akan berubah selamanya. Ia akan mengambil tanggung jawab besar untuk melindungi dan membahagiakan Cynthia. Ia membetulkan letak pecinya, lalu memberikan anggukan tegas pada Putri yang berdiri tidak jauh darinya. Putri membalas anggukan itu dan memberi kode pada MC acara melalui headsetnya. Di dalam ruangan VVIP yang terkunci, Lukman mulai mengerutkan kening. Ia melihat di layar televisi bahwa MC sudah mulai membuka acara. Loh, kok sudah dibuka? Aku kan belum di sana? Jas aku mana? Gumam Lukman bingung. Ia mencoba membuka pintu ruangan untuk memanggil panitia, namun gagang pintu itu tidak bisa diputar. Ia mencoba menarik dan mendorongnya, tapi pintu itu terkunci rapat. Kepanikan mulai menjalar di wajahnya. Ia menggedor pintu dengan keras sambil berteriak memanggil orang di luar. Namun suara musik gamelan dari speaker di dalam ruangan itu, dan jarak yang jauh membuat suaranya tidak terdengar sampai ke aula utama. MC di aula utama dengan suara lantang mengumumkan bahwa calon pengantin pria akan segera memasuki ruangan. Semua mata tamu undangan tertuju ke pintu utama. Lukman di dalam ruang VVIP menempelkan wajahnya ke layar televisi, matanya melotot tak percaya. Ia melihat pintu aula terbuka lebar. Sosok pria gagah mengenakan jas pengantin, jas yang seharusnya menjadi miliknya, berjalan masuk dengan langkah pasti diiringi syalawat Nabi. Kamera menyorot wajah pria itu dari samping, dan meskipun tertutup sedikit oleh kerumunan, Lukman mengenali postur tubuh itu. Itu bukan dirinya. Itu orang lain. Kepanikan berubah menjadi kemarahan yang meledak-ledak di dalam ruang VVIP. Ibu Karlina menjerit histeris bertanya apa yang terjadi. Lukman menendang pintu sekuat tenaga,
menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Ia baru sadar bahwa ia telah dipermainkan. "Buka! Buka pintunya!" teriak Lukman seperti orang gila. Namun di luar, dua satpam hanya berdiri tegak dengan wajah datar, menjalankan perintah Cynthia untuk tidak membuka pintu itu sampai ada instruksi selanjutnya. Di layar televisi, Lukman melihat pria pengganti itu duduk di hadapan Pak Santoso, mengambil posisi yang seharusnya menjadi miliknya untuk menguasai harta Cynthia. Langkah kaki Fahri terasa berat namun mantap saat ia menyusuri karpet merah yang membentang menuju meja akad. Di kiri dan kanannya, ratusan pasang mata menatap dengan penuh tanda tanya. Bisik-bisik mulai terdengar berdengung seperti lebah di antara para tamu undangan. Mereka yang mengenal keluarga Pak Santoso tentu mengenali wajah Fahri, sang pengacara muda yang sering terlihat mendampingi urusan bisnis keluarga itu, namun mereka bingung mengapa Fahri yang mengenakan jas pengantin, bukan Lukman. Fahri berusaha mengabaikan semua suara sumbang itu. Fokusnya hanya satu, yaitu meja kayu jati di ujung ruangan tempat Pak Santoso dan penghulu sudah menunggu. Di dalam dadanya, jantung Fahri berdegup kencang seolah ingin melompat keluar dari rusuknya. Ia sadar betul bahwa apa yang dilakukannya saat ini adalah sebuah kegilaan, sebuah pertaruhan besar yang mempertaruhkan nama baiknya dan juga masa depannya. Namun, bayangan wajah Cynthia yang sembab dan tatapan memohon wanita itu, beberapa menit lalu di ruang belakang membuat keraguannya sirna seketika. Fahri telah mencintai Cynthia dalam diam selama bertahun-tahun, memendam perasaan itu rapat-rapat karena menghormati pilihan Cynthia yang memilih Lukman. Hari ini, takdir seolah memutar roda kehidupan dengan cara yang paling tidak terduga, memberinya kesempatan untuk melindungi wanita yang dicintainya, bukan sebagai sahabat, melainkan sebagai suami. Sesampainya di meja akad, Fahri membungkuk hormat kepada Pak Santoso dan para saksi. Ia melihat gurat kelelahan dan ketegangan yang amat sangat di wajah ayah Cynthia itu. Namun, saat mata mereka bertemu, Pak Santoso memberikan anggukan kecil yang syarat akan makna. Ada sorot terima kasih yang begitu dalam terpancar dari mata tua itu, seolah menyerahkan harta paling berharga dalam hidupnya ke tangan orang yang akhirnya ia percayai sepenuhnya. Pak Santoso tahu betul siapa Fahri. Ia tahu integritas pemuda ini, dedikasinya, dan kesetiaannya pada keluarga mereka. Jika harus memilih antara Lukman yang baru dikenalnya 2 tahun terakhir dengan Fahri yang sudah ia anggap seperti anak sendiri, hati kecil Pak Santoso sebenarnya selalu condong pada Fahri. Tragedi hari ini, meskipun menyakitkan, seolah menjadi jalan pembuka bagi doa-doa diam Pak Santoso yang selama ini berharap putrinya mendapatkan pendamping terbaik. Fahri duduk perlahan, merapikan jasnya, dan menarik napas panjang untuk menenangkan saraf-sarafnya yang tegang. Aroma melati yang menghias meja akad menusuk hidungnya, memberikan sedikit ketenangan di tengah badai emosi yang berkecamuk. Sementara itu, di sebuah ruangan khusus yang terhubung dengan aula utama melalui jendela kaca satu arah, Cynthia berdiri mematung memperhatikan prosesi itu. Tangannya mencengkeram erat tirai beludru, buku-buku jarinya memutih. Ia melihat punggung Fahri yang tegap duduk di hadapan ayahnya. Perasaan bersalah kembali menyelinap di hatinya. Ia merasa egois karena telah menyeret Fahri ke dalam kekacauan hidupnya. Cynthia bertanya-tanya dalam hati, apakah adil menjadikan Fahri sebagai tameng untuk menutupi aib yang disebabkan oleh Lukman? Namun, Cynthia segera menepis pikiran itu. Ia berjanji pada dirinya sendiri, bahwa ia akan menghabiskan seumur hidupnya untuk menebus kebaikan Fahri. Ia akan belajar mencintai pria itu dengan tulus, melayaninya dengan sebaik-baiknya, dan menjadi istri yang taat. Ini bukan lagi sekadar sandiwara balas dendam, ini adalah awal dari komitmen suci yang tidak boleh ia permainkan. Cynthia menatap layar ponselnya sekilas, memastikan bahwa bom waktu untuk Lukman sudah terpasang dengan sempurna. Ia ingin memastikan bahwa kehancuran Lukman akan terjadi beriringan dengan kebahagiaan barunya. Kembali ke meja akad, penghulu mulai memeriksa berkas-berkas administrasi. Ada sedikit kebingungan di wajah petugas KUA tersebut, melihat perubahan nama pengantin pria yang mendadak. Namun, Fahri dengan tenang mengeluarkan dokumen yang sudah ia persiapkan. Sebagai pengacara, Fahri selalu berpikir 10 langkah ke depan. Saat Cynthia memintanya menjadi pengantin pengganti, Fahri segera menghubungi rekannya di dinas terkait untuk mengurus perubahan data darurat dengan alasan masalah teknis yang tidak terduga. Surat dispensasi dan perubahan data itu, ia serahkan kepada penghulu dengan sikap profesional yang meyakinkan. Penghulu itu menatap Pak Santoso meminta konfirmasi. Pak Santoso dengan tegas menyatakan bahwa perubahan ini adalah kehendak keluarga dan sah secara hukum maupun agama. Ketegasan suara Pak Santoso membungkam keraguan penghulu dan para saksi. Suasana hening mencekam menyelimuti ruangan. Semua orang menahan napas, menunggu momen sakral yang akan segera terjadi. Tidak ada lagi musik gamelan, tidak ada lagi suara obrolan.
Hanya suara pendingin ruangan dan detak jam dinding yang terdengar mengiringi detik-detik bersejarah itu. Fahri menjabat tangan Pak Santoso dengan erat. Telapak tangan mereka saling menggenggam, menyalurkan energi dan tanggung jawab. Tangan Pak Santoso terasa dingin dan sedikit gemetar, namun genggamannya kuat, menyiratkan permohonan agar Fahri menjaga putrinya dan tidak menyakitinya seperti yang dilakukan Lukman. Fahri membalas genggaman itu dengan tak kalah erat, seolah ingin mentransfer keyakinan bahwa ia siap menjadi garda terdepan pelindung Cynthia. Di dalam benaknya, Fahri mengucapkan sumpah pribadinya kepada Tuhan, bahwa ia tidak akan pernah membiarkan air mata kesedihan menetes lagi di pipi Cynthia. Ia menerima takdir ini bukan sebagai beban, melainkan sebagai anugerah terindah yang harus ia jaga sampai mati. Di sudut ruangan, Ibu Jihan menangis haru. Ia tahu betul duduk perkaranya, karena Cynthia sempat berbisik padanya sebelum acara dimulai. Tangisan Ibu Jihan bukanlah tangisan kesedihan, melainkan tangisan kelegaan karena putrinya terlepas dari jeratan pria serakah seperti Lukman dan jatuh ke pelukan pria sebaik Fahri. Para tamu undangan yang tidak tahu apa-apa masih saling pandang dengan bingung. Desas-desus mulai menyebar liar. Ada yang mengira Lukman sakit mendadak, ada yang mengira Lukman kabur, bahkan ada yang berspekulasi bahwa ini adalah perjodohan yang dipaksakan. Namun, mereka semua sepakat pada satu hal. Pengantin pria yang duduk di sana terlihat jauh lebih berwibawa dan serasi dengan aura keluarga Pak Santoso dibandingkan Lukman yang selama ini mereka kenal agak selengean dan kurang tata krama. Aura kepemimpinan Fahri terpancar jelas, membuat siapapun yang melihatnya merasa segan. Tanpa sadar, para tamu mulai mendoakan kebaikan bagi pasangan ini, seolah melupakan keberadaan Lukman yang seharusnya ada di sana. Alam semesta sepertinya merestui pergantian ini, menyusun ulang kepingan takdir yang sempat salah tempat menjadi sebuah gambar yang utuh dan indah. Di balik jendela kaca, Cynthia mengusap air mata yang menetes di pipinya, tersenyum tipis melihat punggung pria yang kini menjadi tumpuan harapannya. Kekacauan yang terjadi di ruang VVIP berbanding terbalik dengan kehikmatan di aula utama. Ruangan yang tadinya terasa mewah dan nyaman kini, berubah menjadi penjara yang menyesakan bagi Lukman dan keluarganya. Lukman, yang sudah kehilangan akal sehatnya, terus-menerus menendang pintu kayu jati yang kokoh itu. Keringat dingin bercucuran membasahi kemeja mahalnya. Napasnya memburu, matanya merah menyala menahan amarah dan kepanikan. Ia berteriak memaki-maki nama Cynthia, nama putri, dan nama semua orang yang ia anggap bertanggung jawab atas situasi ini. Namun, dinding ruangan yang kedap suara meredam teriakan itu, sehingga tidak terdengar sama sekali oleh orang-orang di luar. Ibu Karlina, yang duduk lemas di sofa, menangis histeris sambil memegangi dadanya. Ia merasa sesak napas melihat impiannya menjadi orang kaya raya melayang begitu saja di depan mata. Ia menyalahkan Lukman yang dianggapnya kurang waspada, sementara Lukman balik membentak ibunya karena terus merengek dan membuatnya semakin stres. Di tengah kepanikan itu, Lukman teringat kembali pada pesan dan dokumen yang dikirimkan Cynthia. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan ponsel. Ia membuka kembali file yang dikira bukti transfer itu. Kali ini, ia membacanya dengan teliti, kata demi kata, angka demi angka. Matanya membelalak lebar saat menyadari kebodohannya. Tulisan, draft pengalihan dana, terpampang jelas di bagian atas dokumen, dengan stempel besar bertuliskan, belum diotorisasi. Tidak ada uang sepeser pun yang masuk ke rekeningnya. Tidak ada sertifikat rumah yang berpindah tangan. Semua itu hanyalah dokumen mentah yang tidak memiliki kekuatan hukum apapun sebelum ditandatangani basah oleh Cynthia di hadapan notaris. Lukman meraung marah, membanting ponselnya ke lantai hingga layarnya retak. Ia merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Ia telah ditipu mentah-mentah oleh wanita yang selama ini ia anggap polos dan penurut. Ibu Karlina yang melihat tingkah anaknya semakin histeris berusaha bangkit dan mendekati pintu. Ia memukul-mukul pintu dengan kepalan tangannya yang penuh cincin emas imitasi, berharap ada pelayan atau siapapun yang lewat dan mendengar mereka. Ia berteriak minta tolong, mengatakan bahwa mereka disekap, bahwa ada kesalahan pahaman, bahwa anaknya adalah pengantin pria yang sah. Namun, upaya itu sia-sia. Putri telah menginstruksikan keamanan untuk mengabaikan suara apapun dari ruangan itu dengan alasan, keluarga pengantin sedang latihan vokal untuk kejutan. Dua satpam yang berjaga di luar hanya saling lirik sambil menahan senyum, menikmati drama yang terjadi di balik pintu tertutup itu. Mereka tahu betul siapa Lukman dan bagaimana kelakuan buruknya selama persiapan pernikahan, sehingga mereka tidak memiliki simpati sedikitpun. Lukman kembali beralih ke layar televisi besar yang menempel di dinding. Pemandangan di layar itu semakin menyiksa batinnya. Ia melihat tangan ayahnya Cynthia masih menggenggam tangan Fahri. Ia melihat bibir Pak Santoso bergerak mengucapkan kalimat ijab. Meskipun tidak ada suara yang keluar dari televisi, karena Lukman sempat melempar remotenya hingga rusak,
ia bisa membaca gerak bibir itu. Saya nikahkan? Kata-kata itu terbayang jelas di benak Lukman, menghantuinya. Itu seharusnya dirinya. Itu seharusnya momen kemenangannya. Ia membayangkan harta Pak Santoso yang melimpah, perusahaan keluarga yang bona fide, dan status sosial yang akan ia dapatkan. Kini, semua itu direbut oleh Fahri, pengacara rendahan yang selama ini selalu ia remehkan. Rasa iri dan dengki membakar hati Lukman hingga menjadi abu. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak dengan cara yang paling memalukan. Tidak menyerah, Lukman mencari jalan keluar lain. Ia berlari menuju jendela ruangan itu. Sayangnya, ruangan VVIP itu terletak di lantai 2 gedung dan jendelanya adalah jenis fixed window yang tidak bisa dibuka, terbuat dari kaca tebal yang sulit dipecahkan tanpa alat berat. Lukman melihat ke bawah, ke arah parkiran. Di sana, ia melihat mobil Pajero hitam mengkilap yang tadi dijanjikan Cynthia. Mobil itu terparkir manis dengan pita besar di atasnya. Pemandangan itu seolah mengejeknya. Mobil itu begitu dekat namun begitu jauh. Lukman memukul kaca jendela dengan kursi kecil yang ada di ruangan itu, berharap kacanya pecah. Namun, kaca itu hanya retak sedikit. Kursi itu malah terpental dan mengenai kaki Ibu Karlina, membuat wanita tua itu menjerit kesakitan dan kembali memarahi Lukman. Suasana di dalam ruangan itu benar-benar seperti neraka, penuh dengan umpatan, tangisan, dan kekerasan yang sia-sia. Di tengah keputusasaan itu, Lukman melihat sepupunya, salah satu rombongan keluarga yang ikut terkurung, menemukan sebuah celah ventilasi udara di bagian atas dinding dekat toilet. Sepupunya itu berbisik bahwa mungkin mereka bisa mencoba mendobrak plafon toilet untuk mencari jalan keluar ke koridor lain. Lukman melihat secercah harapan. Ia segera memerintahkan sepupunya dan 2 kerabat pria lainnya untuk menyusun meja dan kursi agar bisa mencapai plafon. Mereka bekerja dengan panik, seperti tikus yang terperangkap dalam labirin. Lukman tidak peduli jika harus merusak properti gedung, yang penting ia bisa keluar dan menghentikan pernikahan itu. Ia bertekad untuk membuat keributan di aula, mempermalukan Cynthia, dan menuntut haknya. Ia yakin bahwa jika ia membuat skandal, Pak Santoso akan takut dan membatalkan pernikahan dengan Fahri. Usaha mereka membuahkan hasil. Plafon toilet yang terbuat dari gipsum berhasil dijebol. Sepupu Lukman memanjat naik dan menemukan bahwa ruang di atas plafon terhubung dengan koridor staf kebersihan. Dengan susah payah, sepupu Lukman merangkak dan akhirnya berhasil turun di koridor luar yang tidak dijaga. Ia segera berlari memutar dan membukakan kunci pintu ruangan VVIP dari luar. Begitu pintu terbuka, Lukman langsung menghambur keluar seperti banteng yang terluka. Ia tidak mempedulikan ibunya yang tertatih-tatih atau kerabatnya yang lain. Pikirannya hanya satu, menuju aula utama secepat mungkin sebelum kata, "Sah," terucap. Wajahnya merah padam, rambutnya acak-acakan, dan matanya liar. Ia berlari menyusuri lorong-lorong gedung yang berliku, menabrak beberapa pelayan yang membawa nampan kotor, hingga piring-piring pecah berserakan. Suara langkah kaki Lukman yang berlari kencang bergema di lorong sepi. Napasnya tersengal-sengal, dadanya terasa sakit, tapi adrenalin memaksanya terus bergerak. Ia mendengar suara mikrofon dari arah aula utama semakin jelas. Jaraknya tinggal beberapa belokan lagi. Ia harus sampai tepat waktu. Ia harus menghancurkan kebahagiaan Cynthia sebagaimana Cynthia telah mempermainkannya. Di belakangnya, Ibu Karlina dan rombongan keluarga lainnya berusaha mengejar dengan napas ngos-ngosan, sambil terus memaki-maki pihak wedding organizer. Mereka terlihat seperti rombongan orang gila yang lepas dari rumah sakit jiwa, merusak pemandangan gedung yang indah itu. Tepat saat Lukman berbelok di tikungan terakhir yang menghadap langsung ke pintu ganda aula utama, ia mendengar suara lantang Pak Santoso dari pengeras suara, "Tunai." Hati Lukman mencelos. Ia mempercepat larinya, mengerahkan sisa tenaga terakhirnya. Ia menabrak pintu aula dengan keras, membuat kedua daun pintu itu terbuka lebar dengan suara brak yang menggelegar. Cahaya blitz kamera menyilaukan matanya sesaat. Semua kepala di dalam ruangan itu menoleh ke arah pintu. Di sana, berdiri Lukman dengan penampilan kacau balau, keringat membasahi seluruh tubuhnya, napasnya memburu seperti binatang buas. Namun, di saat yang bersamaan, terdengar koor serempak dari para saksi dan tamu undangan yang menggema memenuhi ruangan, sebuah kata yang menjadi vonis mati bagi harapan Lukman, "Sah." Kata itu menggema berulang-ulang di telinga Lukman, lebih menyakitkan daripada tamparan fisik manapun. Ia terlambat. Hanya selisih beberapa detik, namun detik-detik itu telah mengubah segalanya. Fahri dan Cynthia kini telah resmi menjadi suami istri. Lukman berdiri mematung di ambang pintu, lututnya terasa lemas. Pemandangan di depannya, Fahri yang sedang menengadahkan tangan berdoa dan Cynthia yang mencium tangan Fahri dengan takzim, membuat darah Lukman mendidih. Ia tidak terima.
Ia tidak akan membiarkan ini berakhir begitu saja. Dengan sisa-sisa kesombongannya, Lukman melangkah masuk ke dalam aula, memecah keheningan doa dengan teriakan lantang yang penuh kemarahan. Hentikan. Pernikahan ini tidak sah. Saya ditipu. Teriakan itu sontak membuat suasana menjadi riuh rendah, mengubah momen sakral menjadi awal dari sebuah drama besar yang akan segera terungkap. Malam itu, udara di luar terasa lembab setelah hujan turun sepanjang sore, menyisakan aroma tanah basah yang menyeruak masuk ketika pintu kaca lobi hotel terbuka. Tania berjalan setengah langkah di belakang Farhan, kepalanya sedikit tertunduk, berusaha menyembunyikan kegugupan yang melanda hatinya. Farhan telah mewanti-wanti sejak mereka masih di rumah bahwa malam ini adalah malam yang sangat penting bagi kelangsungan bisnisnya. Acara makan malam yang diadakan oleh perusahaan besar ini dihadiri oleh banyak kolega penting, termasuk Pak Santoso, sosok yang sangat dihormati oleh Farhan karena pengaruhnya yang besar dalam dunia bisnis properti. Farhan berhenti sejenak di depan pintu masuk ruang serbaguna yang megah, lalu menoleh ke arah Tania dengan tatapan tajam yang penuh peringatan. Ia merapikan kerah kemejanya dan mendekatkan wajahnya ke telinga Tania, membisikkan ancaman dingin agar istrinya itu terus tersenyum dan tidak melakukan kesalahan sekecil apapun yang bisa mempermalukannya di depan umum. Tania hanya mengangguk pelan, tangannya yang dingin meremas tas kecil yang ia bawa, berusaha menelan ludah yang terasa perat di tenggorokan. Mereka melangkah masuk ke dalam ruangan yang dipenuhi cahaya lampu kristal yang berkilauan. Suara denting gelas dan percakapan para tamu berdengung memenuhi udara. Farhan seketika mengubah raut wajahnya menjadi sosok pria yang ramah, penuh wibawa, dan sangat mencintai istrinya. Ia melingkarkan lengannya di pinggang Tania, sebuah gestur yang bagi orang lain terlihat mesra. Namun bagi Tania terasa seperti jerat besi yang siap meremukan tulang rusuknya jika ia salah bertingkah. Farhan membawa Tania menyapa beberapa tamu, tertawa renyah menanggapi lelucon yang sebenarnya tidak lucu, sementara Tania hanya menyunggingkan senyum tipis sebagai formalitas. Di sudut ruangan, Tania melihat sosok Galuh yang sedang berbincang dengan seorang pria. Galuh, teman lama Tania yang juga mengenakan hijab dengan gaya sederhana namun elegan, menoleh dan matanya langsung menangkap keberadaan Tania. Ada kilatan kekhawatiran di mata Galuh saat melihat senyum kaku di wajah sahabatnya itu, seolah ia bisa membaca penderitaan yang tersembunyi di balik riasan wajah Tania. Farhan menarik Tania menuju meja bundar di bagian depan, tempat Pak Santoso duduk bersama beberapa orang lainnya. Pak Santoso, pria parubaya dengan rambut yang sudah memutih seluruhnya namun masih tampak bugar, menyambut kedatangan mereka dengan senyum lebar. Di sebelahnya duduk Rendra, tangan kanan Pak Santoso yang dikenal cerdas dan teliti. Farhan menyalami Pak Santoso dengan penuh hormat, membungkukkan badannya sedikit lebih rendah dari biasanya, menunjukkan betapa ia sangat ingin mengambil hati pria tua itu. Pak Santoso memuji keserasian pasangan muda di hadapannya, mengatakan bahwa Farhan sangat beruntung memiliki istri yang penurut dan anggun seperti Tania. Farhan tertawa bangga, tangannya menepuk punggung tangan Tania yang ada di atas meja, namun cengkeramannya terlalu kuat hingga kuku-kuku Farhan menancap di kulit Tania. Tania menahan ringisannya, tetap mempertahankan senyum di bibir meski rasa perih menjalar dari punggung tangannya. Rendra yang duduk di seberang mereka memperhatikan interaksi itu dengan tatapan menyelidik, matanya menyipit seolah menangkap ketidakwajaran dalam bahasa tubuh Tania yang kaku. Percakapan di meja itu didominasi oleh urusan bisnis dan proyek-proyek besar yang sedang direncanakan. Farhan berusaha keras mendominasi pembicaraan, memamerkan pencapaian perusahaannya dengan kata-kata yang dilebih-lebihkan. Sesekali ia meminta persetujuan Tania untuk hal-hal sepele, memaksa istrinya mengangguk setuju atas narasi palsu tentang kebahagiaan rumah tangga mereka yang katanya menjadi kunci kesuksesan bisnisnya. Tania merasa muak dengan sandiwara ini, namun ketakutan akan kemarahan Farhan membuatnya terus bermain peran sebagai istri yang patuh. Di tengah pembicaraan, Galuh memberanikan diri mendekat ke meja mereka untuk menyapa Pak Santoso yang ternyata adalah kerabat jauh suaminya. Galuh menyempatkan diri menyapa Tania dan bertanya kabar. Saat Tania hendak menjawab, Farhan dengan cepat memotong pembicaraan, menjawab mewakili istrinya dengan nada yang terdengar sopan namun syarat akan dominasi, mengatakan bahwa Tania sangat bahagia dan sibuk mengurus keperluan rumah tangga sehingga jarang bisa keluar bertemu teman-teman. Galuh terdiam, menatap Tania lekat-lekat, mencoba mengirimkan sinyal dukungan lewat sorot matanya sebelum akhirnya pamit undur diri karena merasa kehadirannya tidak diinginkan oleh Farhan. Situasi semakin tidak nyaman bagi Tania ketika seorang wanita muda yang cantik dan penuh percaya diri bergabung di meja mereka. Wanita itu bernama Jihan, seorang konsultan bisnis yang baru saja kembali dari luar negeri dan sedang bekerja sama dengan perusahaan Pak Santoso. Jihan memiliki aura yang sangat berbeda dengan Tania. Ia lugas, berani, dan tatapannya tajam menggoda. Farhan tampak langsung tertarik dengan cara bicara Jihan yang cerdas dan menantang. Perhatian Farhan beralih sepenuhnya pada Jihan,
meninggalkan Tania yang terabaikan di sebelahnya seperti pajangan yang sudah tidak menarik lagi. Farhan tertawa lepas menanggapi candaan Jihan, sebuah tawa yang jarang sekali Tania dengar di rumah. Tania merasa semakin kecil dan tidak berharga. Duduk dia mendengarkan percakapan mereka yang penuh istilah asing. Rendra sesekali mencoba mengajak Tania bicara untuk memecah kecanggungannya, menanyakan hal-hal ringan tentang hobi atau kegiatannya sehari-hari, namun setiap kali Tania hendak menjawab panjang lebar, lirikan tajam dari sudut mata Farhan mematikan keberaniannya, membuatnya hanya menjawab dengan kalimat-kalimat pendek yang terputus-putus. Malam itu terasa sangat panjang bagi Tania. Kakinya mulai terasa pegal karena sepatu hak tinggi yang ia kenakan, dan kepalanya mulai berdenyut karena menahan ketegangan selama berjam-jam. Ketika acara akhirnya selesai dan para tamu mulai berpamitan, Tania menghela napas lega, berharap penderitaan ini segera berakhir. Namun, saat mereka berjalan menuju parkiran mobil, Farhan yang tadinya tersenyum ramah kepada Pak Santoso dan Jihan, seketika mengubah ekspresinya menjadi dingin dan menakutkan begitu pintu mobil tertutup dan mereka hanya berdua. Keheningan di dalam mobil terasa lebih mencekam daripada kebisingan pesta tadi. Farhan tidak langsung menyalakan mesin mobil. Ia mencengkeram setir dengan kuat hingga buku-buku jarinya memutih, napasnya terdengar berat dan menderu, tanda bahwa ada badai amarah yang sedang ia tahan dan siap meledak kapan saja. Tania merapatkan tubuhnya ke pintu mobil, memejamkan mata, dan berdoa dalam hati agar perjalanan pulang ini tidak menjadi awal dari mimpi buruk yang baru. Mobil sedan mewah itu melaju membelah jalanan ibu kota yang mulai lengang, namun kecepatan yang dipacu Farhan jauh di atas batas normal. Tania mencengkeram sabuk pengamannya dengan erat, wajahnya pucat pasi melihat jarum speedometer yang terus naik. Ia tidak berani mengeluarkan satu suara pun, tahu betul bahwa menegur cara menyetir Farhan saat suaminya sedang emosi sama saja dengan menyiram bensin ke dalam api. Farhan menyetir dengan kasar, menyalip kendaraan lain dengan manuver berbahaya, melampiaskan kekesalan yang entah bersumber dari mana. Di dalam benak Farhan, malam ini tidak berjalan sesempurna yang ia rencanakan. Ia merasa Tania tadi sempat melakukan kesalahan fatal saat menjawab pertanyaan Rendra, jawaban yang menurut Farhan terlalu bodoh dan mempermalukan intelektualitasnya sebagai suami. Selain itu, kehadiran Galuh yang mencoba mengakrabkan diri dengan Tania juga memicu rasa curiga Farhan yang posesif. Ia tidak suka ada orang luar yang mencoba masuk ke dalam lingkaran kendalinya terhadap Tania. Sesampainya di rumah, Farhan membanting pintu mobil dengan keras dan berjalan cepat masuk ke dalam tanpa menunggu Tania. Tania bergegas menyusul, langkahnya tertatih karena kakinya yang sakit. Begitu pintu utama tertutup, Farhan langsung berbalik dan menatap Tania dengan nyalang. Tanpa aba-aba, ia mulai memuntahkan segala cacian yang sudah ia tahan sejak di pesta tadi. Ia menyebut Tania sebagai wanita yang tidak tahu diuntung, yang tidak bisa bersosialisasi dengan benar, dan hanya menjadi beban saat dibawa ke acara penting. Farhan mengungkit momen ketika Tania terlihat gugup saat disapa oleh Pak Santoso, menuduh Tania sengaja memasang wajah menderita agar orang-orang mengasihaninya dan berpikir bahwa Farhan adalah suami yang jahat. Tuduhan itu begitu menyakitkan karena justru itulah kenyataannya. Namun Tania tidak berani membela diri. Ia hanya menunduk, air mata mulai mengalir membasahi pipinya, memohon maaf dengan suara lirih atas kesalahan yang sebenarnya tidak ia lakukan. Farhan tidak peduli dengan permintaan maaf Tania. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tengah, emosinya semakin meluap ketika teringat pada sosok Jihan. Dengan kejam, Farhan mulai membanding-bandingkan Tania dengan Jihan. Ia memuji Jihan sebagai wanita modern yang cerdas, mandiri, dan bisa menjadi mitra diskusi yang sepadan. Sangat berbeda dengan Tania yang ia sebut sebagai wanita kolot yang membosankan. Kata-kata Farhan menghujam jantung Tania, meruntuhkan sisa-sisa harga diri yang ia miliki. Mendengar suaminya memuji wanita lain di hadapannya dengan begitu terang-terangan, membuat hati Tania hancur berkeping-keping. Farhan bahkan mengatakan bahwa seharusnya ia menikah dengan wanita seperti Jihan yang bisa menunjang karirnya, bukan dengan Tania yang hanya bisa mengurus dapur dan sumur. Tania terisak pelan, rasa sakit di hatinya jauh lebih menyiksa daripada lebam fisik yang pernah ia terima. Keesokan harinya, suasana rumah masih terasa panas. Farhan berangkat kerja pagi-pagi sekali tanpa menyentuh sarapan yang sudah disiapkan Tania. Setelah kepergian Farhan, Tania duduk termenung di meja makan, menatap kosong ke arah taman belakang. Tiba-tiba ponselnya bergetar, sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Ternyata itu adalah pesan dari Putri, sepupu Tania yang sudah lama tidak ia temui karena larangan Farhan. Putri menanyakan kabar Tania dan mengatakan bahwa ia dan Karlina, tante mereka, sangat merindukan Tania. Putri juga menyebutkan bahwa Karlina sempat melihat Tania di foto acara pesta semalam yang diunggah oleh salah satu tamu di media sosial, dan Karlina merasa khawatir melihat sorot mata Tania yang tampak redup. Membaca pesan itu, pertahanan Tania runtuh kembali. Ia sadar bahwa ia tidak sendirian, masih ada keluarga yang peduli padanya,
Namun tembok yang dibangun Farhan begitu tinggi, hingga ia tidak tahu bagaimana cara menjangkaunya tanpa memicu perang besar. Siang harinya, Tania dikejutkan oleh kedatangan tamu tak diundang. Bel rumah berbunyi, dan ketika Tania mengintip dari monitor interkom, ia melihat sosok Jihan berdiri di depan pagar. Jihan datang dengan alasan ingin mengantarkan berkas penting milik Farhan yang tertinggal di kantor Pak Santoso semalam. Dengan ragu, Tania membukakan pintu pagar. Jihan melangkah masuk dengan gaya anggun yang penuh percaya diri, matanya menyapu sekeliling rumah mewah itu dengan tatapan menilai. Saat berhadapan dengan Tania, Jihan tersenyum manis, namun senyum itu tidak mencapai matanya. Jihan memberikan berkas tersebut kepada Tania, namun ia tidak langsung pergi. Ia justru mulai memancing pembicaraan, menyiratkan bahwa ia dan Farhan memiliki komunikasi yang intens di luar urusan pekerjaan. Jihan menceritakan betapa Farhan sering mengeluh tentang kehidupannya di rumah yang membosankan, dan betapa Farhan membutuhkan seseorang yang bisa mengerti ambisinya. Kata-kata Jihan tersusun rapi namun berbisa. Setiap kalimatnya dirancang untuk membuat Tania merasa semakin tidak aman dan tidak berharga. Jihan seolah ingin menegaskan posisinya yang lebih superior dibandingkan Tania. Tania berusaha tetap sopan, namun tangannya gemetar saat memegang berkas milik suaminya. Ia menyadari bahwa ancaman terhadap rumah tangganya bukan hanya berasal dari kekerasan Farhan, tetapi juga dari kehadiran wanita lain yang siap masuk kapan saja. Sebelum pergi, Jihan sempat menyentuh bahu Tania pelan, memberikan tatapan simpati yang palsu, dan mengatakan agar Tania lebih banyak belajar merawat diri agar suaminya tidak mencari hiburan di luar. Setelah mobil Jihan menghilang dari pandangan, Tania terduduk lemas di lantai teras. Pikirannya berkecamuk, rasa takut kehilangan bercampur aduk dengan rasa sakit karena dikhianati. Meskipun ia tahu Farhan adalah sumber penderitaannya, namun doktrin sebagai istri yang harus berbakti masih mengikatnya begitu kuat. Malam harinya, Farhan pulang dengan wajah yang lebih cerah dari biasanya, namun keceriaan itu bukan untuk Tania. Farhan langsung menanyakan apakah Jihan sudah datang mengantar berkas. Ketika Tania menyerahkan berkas itu, Farhan tersenyum puas dan memuji Jihan sebagai wanita yang bisa diandalkan. Farhan kemudian masuk ke kamar mandi sambil bersenandung, meninggalkan Tania yang berdiri mematung di kamar tidur. Ponsel Farhan yang tergeletak di atas nakas tiba-tiba menyala, menampilkan notifikasi pesan singkat. Tania yang biasanya tidak pernah berani menyentuh barang privasi suaminya, kali ini didorong oleh rasa penasaran dan sakit hati yang mendalam, melirik ke arah layar ponsel tersebut. Nama Jihan tertera di sana dengan pesan yang singkat namun mesra, mengucapkan terima kasih atas makan siang yang menyenangkan tadi. Hati Tania mencelos. Ternyata di balik kesibukan kerjanya, Farhan meluangkan waktu untuk bersama wanita lain. Kesadaran ini memukul Tania dengan keras, bahwa penderitaannya selama ini tidak memiliki arti apa-apa bagi Farhan, dan bahwa suaminya itu tidak hanya jahat secara fisik dan verbal, tetapi juga seorang pengkhianat yang tidak memiliki moral. Tania meletakkan kembali ponsel suaminya dengan tangan gemetar ke posisi semula, tepat sebelum pintu kamar mandi terbuka. Uap hangat mengepul keluar bersamaan dengan munculnya Farhan yang tampak segar dengan handuk melilit pinggang. Tania segera memejamkan mata, berpura-pura tidur dengan napas yang ia atur sedemikian rupa agar terlihat tenang, meski jantungnya berdegup kencang seolah ingin meledak. Farhan tidak menyadari gejolak yang sedang terjadi dalam batin istrinya, ia hanya melirik sekilas ke arah tubuh Tania yang memunggunginya, lalu sibuk dengan rutinitas perawatan wajahnya di depan cermin. Malam itu berlalu dengan siksaan batin yang luar biasa bagi Tania. Ia berbaring di sebelah pria yang telah berjanji melindunginya di hadapan penghulu, namun kini pria itu pula yang menorehkan luka paling dalam. Setiap tarikan napas Farhan yang teratur dalam tidurnya terdengar, seperti ejekan bagi Tania yang terjaga sepanjang malam, meratapi nasib pernikahannya yang berada di ujung tanduk. Bayangan pesan mesra dari Jihan terus menari-nari di pelupuk matanya, mengikis habis kepercayaan yang selama ini ia pertahankan mati-matian. Keesokan paginya, setelah Farhan berangkat kerja dengan sikap dingin yang sudah menjadi makanan sehari-hari, Tania meminta izin untuk pergi berbelanja kebutuhan bulanan. Farhan mengizinkan dengan syarat Tania harus mengirimkan foto struk belanja dan kembali tepat waktu sebelum jam makan siang. Dengan perasaan was-was namun juga membawa sedikit harapan, Tania memacu mobil sederhananya menuju supermarket besar di pusat kota. Ia tidak hanya berniat membeli bahan makanan, tetapi ia memiliki rencana lain. Semalam, setelah pergulatan batin yang panjang, Tania memberanikan diri mengirim pesan singkat kepada Galuh saat Farhan sudah tertidur lelap, mengajaknya bertemu sebentar di tempat yang sekiranya aman dari pantauan kenalan suaminya. Supermarket ini adalah satu-satunya tempat yang terpikirkan oleh Tania, tempat yang cukup ramai dan umum sehingga tidak akan menimbulkan kecurigaan jika mereka terlihat berbincang. Di lorong bagian bumbu dapur, Tania melihat sosok Galuh yang sedang memilah botol kecap. Galuh mengenakan pakaian muslimah yang rapi,
wajahnya tampak cemas menanti kedatangan Tania. Begitu melihat Tania mendekat, Galuh langsung memeluk sahabatnya itu dengan erat, seolah menyalurkan kekuatan. Tania tidak kuasa menahan air matanya. Pertahanannya runtuh di pelukan sahabat lama yang sudah lama tidak ia temui itu. Di sela-sela rak bumbu, dengan suara berbisik agar tidak menarik perhatian pengunjung lain, Tania menceritakan segalanya. Ia menumpahkan cerita tentang kekerasan verbal yang kerap ia terima, tentang isolasi yang dilakukan Farhan, hingga pesan Jihan yang ia lihat semalam. Galuh mendengarkan dengan wajah merah pada menahan amarah. Tangannya mengepal kuat mendengar betapa menderitanya Tania di balik kemewahan hidup yang terlihat dari luar. Galuh memegang kedua bahu Tania, menatap matanya lekat-lekat, dan berkata dengan tegas bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Galuh mengingatkan Tania bahwa ia memiliki hak untuk bahagia dan selamat. Ia menawarkan bantuan hukum melalui kenalannya jika Tania siap untuk melawan, atau setidaknya tempat perlindungan sementara jika situasi di rumah menjadi tak terkendali. Namun, ketakutan Tania terhadap Farhan sudah mengakar begitu dalam. Ia takut jika ia melawan, Farhan akan melakukan hal yang lebih nekat kepada keluarganya, terutama kepada ibu Tania yang sedang sakit-sakitan di kampung. Tania menolak tawaran itu dengan halus, mengatakan bahwa ia belum siap dan hanya butuh teman bicara untuk meringankan bebannya. Galuh menghela napas kecewa namun, memaklumi kondisi psikologis Tania yang terguncang. Sebelum berpisah, Galuh menyelipkan sebuah kartu nama kecil ke dalam saku gamis Tania, kartu nama seorang konsultan pernikahan yang juga advokat perlindungan perempuan, berpesan agar Tania menyimpannya baik-baik di tempat yang tidak akan ditemukan Farhan. Perjalanan pulang terasa begitu berat bagi Tania. Pertemuan dengan Galuh memberinya sedikit kelegaan karena akhirnya ada orang lain yang tahu penderitaannya. Namun di sisi lain, ketakutan akan ketahuan Farhan semakin menghantui. Sesampainya di rumah, Tania segera menyembunyikan kartu nama pemberian Galuh di sela-sela tumpukan buku resep lama yang tidak pernah disentuh Farhan. Ia kemudian sibuk menata belanjaan di dapur, berusaha bersikap senormal mungkin. Namun, takdir sepertinya sedang ingin menguji Tania lebih jauh. Sore harinya, Farhan pulang lebih awal dengan membawa kabar yang membuat darah Tania berdesir hebat. Farhan mengatakan bahwa malam ini mereka akan kedatangan tamu penting untuk makan malam, dan tamu itu adalah Jihan serta Rendra. Farhan meminta Tania memasak hidangan istimewa dan melayani mereka dengan sempurna. Menekankan kata, sempurna, dengan nada ancaman yang kental. Tania hanya bisa mengangguk patuh. Sementara hatinya menjerit menolak harus melayani wanita yang sedang merusak rumah tangganya. Aroma masakan menguar memenuhi ruang makan yang telah ditata apik oleh Tania. Ia telah menghabiskan waktu berjam-jam di dapur, kakinya terasa bengkak karena terlalu lama berdiri, namun ia tidak berani beristirahat barang sejenak. Farhan duduk di sofa ruang tengah, matanya tak lepas dari layar ponsel, sesekali tersenyum simpul membaca pesan yang masuk. Senyum yang seketika lenyap saat ia menoleh ke arah dapur untuk meneriaki Tania agar lebih cepat bekerja. Bel pintu berbunyi tepat pukul 7 malam. Farhan beranjak dengan semangat untuk membukakan pintu, menyambut Jihan dan Rendra dengan keramahan yang dibuat-buat. Jihan datang dengan mengenakan pakaian kerja yang modis namun tetap sopan, sementara Rendra tampil rapi dengan kemeja batik. Tania keluar dari dapur membawa nampan berisi minuman, menyapa tamu suaminya dengan senyum kaku. Jihan menatap Tania dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan sorot mata yang sulit diartikan, campuran antara rasa kasihan dan kemenangan. Makan malam dimulai dengan suasana yang terasa ganjil. Farhan duduk di ujung meja sebagai tuan rumah, sementara Jihan duduk di sebelah kanannya dan Rendra di sebelah kirinya. Tania duduk di ujung yang lain, berhadapan dengan suaminya, merasa terasing di rumahnya sendiri. Sepanjang makan malam, Farhan dan Jihan mendominasi percakapan. Mereka membahas proyek-proyek besar, tertawa membicarakan rekan kerja, dan saling melempar pujian atas kecerdasan masing-masing. Rendra yang menyadari ketidaknyamanan Tania berusaha melibatkan Tania dalam obrolan, memuji masakan Tania yang menurutnya sangat lezat. Namun, setiap kali Rendra memuji Tania, Farhan langsung menimpali dengan komentar yang merendahkan. Farhan mengatakan bahwa hanya memasaklah satu-satunya keahlian yang Tania miliki, seolah-olah peran Tania sebagai ibu rumah tangga adalah hal yang remeh dan tidak berharga dibandingkan karir cemerlang Jihan. Puncaknya terjadi ketika Jihan dengan sengaja membahas tentang dekorasi rumah. Ia mengomentari pemilihan gorden dan tata letak perabot yang menurutnya terlalu kuno dan tidak mencerminkan selera modern seorang pengusaha sukses seperti Farhan. Bukannya membela selera istrinya, Farhan justru menyetujui pendapat Jihan dengan antusias. Ia bahkan meminta saran Jihan secara langsung untuk merenovasi ulang ruang tamu, mengabaikan fakta bahwa Tania lah yang merancang dekorasi itu dengan penuh cinta di awal pernikahan mereka. Tania merasa seperti ditelanjangi di depan umum, harga dirinya diinjak-injak oleh suami dan selingkuhannya secara bersamaan. Tangannya mencengkeram erat sendok di tangannya,
berusaha menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata. Rendra tampak semakin tidak nyaman, ia mencoba mengalihkan topik pembicaraan ke hal yang lebih netral. Namun Farhan seolah menikmati momen mempermalukan Tania. Setelah makan malam selesai, Tania membereskan piring kotor ke dapur sementara ketiga orang itu berpindah ke ruang tengah untuk melanjutkan obrolan sambil menikmati kopi. Dari dapur, Tania bisa mendengar gelak tawa mereka yang terdengar begitu menyakitkan. Ia merasa seperti pembantu di rumahnya sendiri, yang hanya dibutuhkan tenaganya namun tidak dianggap keberadaannya. Saat Tania mengantarkan camilan ke ruang tengah, Jihan dengan tidak sengaja menyenggol lengan Tania, membuat nampan yang dipegangnya sedikit miring dan menumpahkan sedikit kopi ke karpet mahal. Suasana seketika hening. Farhan langsung berdiri, matanya melotot penuh amarah. Di depan tamu-tamunya, ia membentak Tania dengan kasar, menyebutnya ceroboh dan tidak becus melakukan hal sederhana. Jihan pura-pura terkejut dan meminta maaf. Mengatakan bahwa itu mungkin salahnya juga, namun nada bicaranya terdengar tidak tulus. Farhan segera menepis permintaan maaf Jihan dan menegaskan bahwa itu murni kesalahan Tania yang lamban dan tidak fokus. Rendra mencoba menenangkan situasi, mengatakan bahwa itu hanya noda kecil yang bisa dibersihkan, namun Farhan sudah terlanjur emosi. Ia mengusir Tania kembali ke dapur dengan kata-kata kasar, menyuruhnya membersihkan kekacauan itu nanti dan tidak perlu keluar lagi sampai tamu pulang. Tania berjalan mundur dengan kepala tertunduk. Air mata akhirnya jatuh membasahi pipinya begitu ia sampai di balik tembok dapur yang dingin. Ia bersandar di dinding, mendekap dadanya yang terasa sesak. Di ruang tengah, ia mendengar Farhan meminta maaf kepada Jihan atas ketidaknyamanan yang disebabkan oleh istrinya yang bodoh. Malam itu, setelah Jihan dan Rendra pulang, neraka yang sebenarnya baru dimulai. Farhan tidak langsung tidur, ia melampiaskan sisa amarahnya kepada Tania. Ia menyalahkan Tania karena dianggap telah mempermalukannya di depan Jihan dan Rendra dengan insiden kopi tumpah tadi. Farhan mencengkeram lengan Tania, mengguncang tubuh istrinya yang lemas, menuntut agar Tania belajar bersikap lebih anggun seperti Jihan. Kata-kata itu terus diulang-ulang seperti mantra yang meracuni pikiran Tania. Farhan membandingkan fisik, kecerdasan, dan sikap Tania dengan Jihan tanpa ampun. Malam itu, Tania tidur di lantai kamar tamu dengan tubuh meringkuk kedinginan, bukan karena suhu udara, melainkan karena dinginnya perlakuan orang yang seharusnya menjadi pelindungnya. Namun, di tengah keputusasaan itu, ingatan tentang kartu nama yang diberikan Galuh kembali muncul, memercikkan setitik keberanian di hati Tania yang telah hancur. Ia sadar, ia tidak bisa terus begini. Ia harus mulai memikirkan cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri, sebelum Farhan benar-benar menghancurkan kewarasannya. Pagi itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya setelah badai emosi yang menghantam semalam. Farhan sedang mengemas pakaian ke dalam koper kecil di kamar tidur, sementara Tania membantunya menyiapkan keperluan mandi dengan gerakan yang masih kaku dan waspada. Farhan mengumumkan secara mendadak bahwa ia harus pergi keluar kota selama 3 hari untuk meninjau proyek pembangunan resort baru bersama tim Pak Santoso. Kabar ini bagaikan angin segar bagi Tania, sebuah kesempatan langka untuk bisa bernapas lega tanpa tekanan intimidasi suaminya di dalam rumah. Farhan menegaskan berulang kali agar Tania menjaga rumah dengan benar, dan tidak keluyuran yang tidak perlu. Ia juga mengingatkan dengan nada dingin, bahwa ia akan menelepon ke telepon rumah secara acak, untuk memastikan keberadaan Tania. Tania hanya mengangguk patuh, menyembunyikan rasa lega yang membuncah di dadanya. Setelah mobil jemputan kantor datang, di mana Tania sekilas melihat mobil Jihan juga ikut dalam iring-iringan itu, dan membawa Farhan pergi, Tania segera mengunci pintu pagar dan kembali masuk ke dalam rumah. Tubuhnya merosot di balik pintu, melepaskan napas panjang yang tertahan. Setelah memastikan situasi benar-benar aman, Tania bergegas menuju rak buku di ruang tengah tempat ia menyembunyikan kartu nama pemberian Galuh. Jantungnya berdegup kencang saat jari-jarinya menyentuh kertas kecil itu. Ia menimbang-nimbang sesaat, rasa takut akan ketahuan berperang dengan keinginan kuat untuk menyelamatkan diri. Akhirnya, ia memberanikan diri menghubungi nomor yang tertera di sana, menggunakan ponsel pribadinya yang jarang ia pakai. Suara wanita yang tenang di ujung telepon menyambutnya, memperkenalkan diri sebagai konsultan hukum rekanan Galuh. Percakapan itu berlangsung singkat namun padat. Tania tidak menceritakan detail kejadian secara gamblang karena masih ada keraguan. Namun ia mendapatkan nasihat penting tentang bagaimana mulai mengumpulkan bukti-bukti kekerasan, baik fisik maupun psikis, tanpa memicu kecurigaan pelaku. Nasihat itu membuka mata Tania bahwa diam dan menerima nasib bukanlah jalan keluar, melainkan jalan menuju kehancuran yang lebih dalam. Siang harinya, Tania memutuskan untuk mengambil risiko. Ia memesan taksi online dan pergi ke rumah Tante Karlina. Ia tahu Farhan akan marah besar jika tahu, tapi ia butuh penguatan mental dari keluarganya.
Sesampainya di rumah Karlina yang asri dan penuh tanaman hijau, Tania disambut oleh Putri yang langsung memeluknya erat. Karlina, wanita parubaya yang tegas namun penyayang, menatap keponakannya dengan mata berkaca-kaca melihat perubahan fisik Tania yang semakin kurus dan sorot mata yang redup. Di ruang keluarga yang hangat, jauh dari kemewahan dingin rumah Farhan, Tania akhirnya menceritakan sebagian penderitaannya. Ia bercerita tentang Jihan, tentang hinaan Farhan, dan tentang isolasi yang ia alami. Karlina mendengarkan sambil menggenggam tangan Tania erat, menyalurkan kekuatan seorang ibu yang sudah lama tidak Tania rasakan sejak ibunya sendiri sakit di kampung. Karlina tidak langsung menyuruh Tania bercerai saat itu juga karena ia tahu prosesnya tidak mudah bagi mental Tania yang sedang rapuh. Namun ia menanamkan keyakinan bahwa Tania berharga. Karlina mengingatkan Tania pada sosok Tania yang dulu ceria dan berprestasi sebelum menikah dengan Farhan. Putri juga memberikan dukungan, mengatakan bahwa ia siap menjadi saksi atau membantu apapun jika Tania membutuhkan. Pertemuan itu tidak berlangsung lama karena Tania harus segera pulang sebelum jam-jam rawan saat Farhan mungkin menelepon. Namun, efek dari pertemuan itu sangat besar. Tania pulang dengan membawa sisa-sisa keberanian yang mulai tumbuh. Ia menyadari bahwa ia memiliki pasukan di belakangnya, Galuh, Karlina, dan Putri, yang siap menangkapnya jika ia jatuh. Sesampainya di rumah, Tania tidak lagi merasa sebagai korban yang tidak berdaya sepenuhnya. Ia mulai melihat sekeliling rumah itu bukan sebagai penjara, melainkan sebagai medan perang di mana ia harus menyusun strategi untuk memenangkan kembali hidupnya. Sisa hari itu dihabiskan Tania dengan merenung dan menyusun rencana. Ia teringat pesan konsultan hukum untuk mendokumentasikan segalanya. Dengan tangan gemetar namun tekad bulat, Tania berdiri di depan cermin kamar mandi, menyingkap lengan bajunya dan memotret lebam kebiruan sisa cengkeraman Farhan semalam. Ia juga mulai mencatat tanggal-tanggal kejadian kekerasan verbal dan fisik dalam sebuah buku catatan kecil yang kemudian ia sembunyikan di tempat paling tersembunyi di gudang belakang, di dalam kotak peralatan jahit tua yang tidak mungkin disentuh Farhan. Tindakan kecil ini memberikan rasa kontrol kembali pada diri Tania. Ia bukan lagi sekadar objek penderitaan, ia kini adalah pengamat yang sedang mengumpulkan amunisi. Malam itu, Tania tidur sendirian di ranjang besar itu dengan perasaan yang jauh lebih tenang daripada malam-malam sebelumnya. Meskipun bayang-bayang kepulangan Farhan 2 hari lagi tetap menghantui di sudut pikirannya. 3 hari berlalu dengan cepat, dan sore itu Farhan dijadwalkan pulang. Tania telah menyiapkan rumah dalam keadaan sempurna seperti biasa, namun ada yang berbeda dalam sorot matanya. Tidak ada lagi tatapan kosong pasrah, kini ada kewaspadaan yang tajam. Mobil Farhan memasuki halaman rumah menjelang maghrib. Pria itu turun dengan wajah lelah namun terlihat puas, mungkin perjalanan bisnis, atau liburan terselubung, itu berjalan lancar. Tania menyambutnya di depan pintu, mencium tangan suaminya sesuai kewajiban, dan membawakan tas kerjanya masuk. Farhan tidak banyak bicara, ia hanya melempar jasnya ke sofa dan meminta air dingin. Tania melayaninya dengan cekatan, berusaha membaca suasana hati suaminya. Farhan tampak sedang dalam suasana hati yang cukup baik, tidak langsung mencari-cari kesalahan, yang justru membuat Tania semakin curiga tentang apa yang sebenarnya terjadi selama 3 hari belakangan ini. Saat Farhan masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri, Tania mulai membongkar isi koper pakaian kotor Farhan untuk dipisahkan dan dicuci. Aroma parfum wanita yang asing namun familiar tercium samar dari beberapa kemeja Farhan, aroma yang sama dengan yang dipakai Jihan saat makan malam tempo hari. Hati Tania mencelos, namun ia tidak menangis. Rasa sakit itu kini telah bermetamorfosis menjadi rasa muak dan dingin. Tangan Tania meraba saku celana bahan yang dipakai Farhan. Biasanya Farhan sangat teliti mengosongkan saku sebelum menaruh baju di keranjang kotor. Namun mungkin karena kelelahan, ia teledor kali ini. Jari Tania menyentuh secari kertas yang terlipat asal. Ia menariknya keluar dan membukanya perlahan. Itu adalah struk pembayaran dari sebuah restoran mewah di kota tujuan dinas Farhan, namun yang membuat napas Tania tercekat adalah detail pesanan yang tertera. Makan malam romantis untuk 2 orang dengan pesanan khusus sebotol minuman mahal, dan waktu yang tertera adalah pukul 1 dini hari. Lebih menyakitkan lagi, di bagian bawah struk terdapat tulisan tangan kecil dengan tinta pena, "Thanks for the amazing night, F." Tania mengenali tulisan tangan itu. Itu tulisan tangan yang sama dengan yang ia lihat di berkas-berkas kerja Jihan. Bukti nyata pengkhianatan itu kini berada di telapak tangannya. Bukan sekadar dugaan atau firasat, tapi fakta hitam di atas putih. Tangan Tania gemetar, bukan karena sedih, tapi karena adrenalin. Ia segera mengambil ponselnya, memotret struk tersebut dengan jelas, memastikan setiap detail tulisan terbaca, lalu segera mengembalikan kertas itu ke saku celana Farhan seolah tidak pernah disentuh. Ia harus bertindak cerdas. Jika ia mengonfrontasi Farhan sekarang,
ia hanya akan mendapatkan penyangkalan dan kekerasan fisik lagi tanpa hasil apa-apa. Ia membutuhkan lebih banyak bukti yang tidak bisa disangkal, bukti yang akan membuatnya memenangkan haknya jika kelak ia melangkah ke pengadilan agama. Tania baru saja selesai memasukkan pakaian ke dalam mesin cuci ketika Farhan keluar dari kamar mandi dan berteriak memanggilnya. Tania bergegas menghampiri suaminya di kamar tidur. Farhan sedang berdiri di depan lemari, mengeluhkan susunan baju kaosnya yang menurutnya tidak sesuai urutan warna. Itu adalah alasan yang dicari-cari, Tania tahu itu. Farhan mulai mengoceh tentang ketidakbecusan Tania mengurus hal sepele padahal ia sudah bekerja keras mencari uang. Kali ini, Tania mendengarkan caci maki itu dengan perasaan yang berbeda. Kata-kata kasar Farhan tidak lagi menembus hatinya, melainkan terpantul oleh tembok pertahanan mental yang baru ia bangun. Dalam hati, Tania mencatat setiap kalimat hinaan itu sebagai bahan bakar untuk keberaniannya. Ia menjawab dengan suara pelan dan tenang, "Maaf, Mas, nanti aku rapikan lagi," tanpa nada gemetar sedikitpun. Reaksi Tania yang terlalu tenang justru membuat Farhan heran. Biasanya Tania akan menangis atau terlihat panik ketakutan. Farhan menatap istrinya dengan mata menyipit, mencari tanda-tanda pemberontakan, namun wajah Tania datar tanpa ekspresi. Farhan mendengus kesal karena tidak mendapatkan kepuasan melihat ketakutan di mata istrinya, lalu ia beralih mengambil ponselnya dan sibuk berbalas pesan sambil tersenyum-senyum sendiri. Tania melihat pemandangan itu dari pantulan cermin meja rias. Ia melihat suaminya yang begitu asyik dengan dunia rahasianya, sama sekali tidak menghargai keberadaan istri sah di ruangan yang sama. Tania perlahan mundur keluar kamar dengan alasan menyiapkan makan malam. Di dapur, sambil memotong sayuran, otak Tania berputar cepat. Ia teringat saran Galuh tentang keamanan finansial. Tania sadar ia tidak memegang kendali atas uang, Farhan hanya memberinya uang belanja pas-pasan secara tunai setiap minggu. Jika ia ingin pergi, ia butuh dana darurat. Tania mulai memikirkan cara untuk menyisihkan uang belanja sedikit demi sedikit, atau mencari barang-barang berharga miliknya sendiri dari masa lalu yang mungkin masih tersimpan dan bisa dijual. Ia teringat pada sepasang anting emas pemberian mendiang ayahnya yang ia simpan di laci tersembunyi kotak perhiasannya. Farhan tidak pernah tahu tentang perhiasan itu karena Tania jarang memakainya. Itu bisa menjadi modal awalnya. Malam itu, di meja makan, Tania melayani Farhan dengan topeng barunya, istri penurut yang menyimpan belati di balik punggungnya. Perang dingin di rumah mewah itu baru saja memasuki babak baru, di mana Tania tidak lagi sekadar bertahan, tapi mulai merencanakan serangan balik dalam senyap.